Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita mengawali dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita masih dapat sama-sama hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh ini disebut dengan salat yang disaksikan. Dalam Al-Quran dikatakan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'anal fajr, bacaan Al-Quran yang dibaca di waktu fajar. Maksudnya adalah salat fajar. Ini menjadi alasan bahwasanya dalam salat itu harus ada ayat Quran yang dibaca, minimal apa? Al-Fatihah, ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat menyaksikan. Apakah salat-salat yang lain tidak disaksikan oleh malaikat? Disaksikan dong, ya kan? Karena ada malaikat pencatat amal. Tetapi uniknya salat subuh ini disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Dari malaikat ini ada bagian yang bekerja di siang hari, ada bagian juga yang bekerja di malam hari. Nah, mereka ini di waktu subuh bertemu untuk pindah shift. Ya. Jadi ketemuan untuk gantian shift. Kalau satpam itu kan naruh kunci, ya. Jadi ngasih kunci. Nah, di waktu subuh seperti inilah malaikat malam waktunya untuk mundur dari tugasnya, sementara malaikat siang mulai datang untuk bertugas. Di salat subuh inilah disaksikan oleh kedua-dua malaikat, ya. Maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Artinya di salat subuh inilah yang dilaporkan oleh malaikat malam, ya kan? Jadi sebelum malaikat malam ini berangkat naik untuk melaporkan kepada Allah, maka mereka akan mencatatnya. Sehingga yang ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Itu. Artinya ketika ente tinggalkan itu lagi ngapain mereka? Kalau dilaporkan lagi sholat, lagi kajian, insya Allah di hadapan Allah kita baik, ya kan? Nah, dilaporkan malaikat, si fulan lagi tidur ya Allah, pas aku mau berangkat untuk tadi ya ngelaporin. Maka penting sekali sholat subuh, ya. Dan memang sholat yang paling berat. Maka karena berat, dia fadilahnya besar. Dalam kaidah kita disebut innamal ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala itu dihitung berdasarkan kesusahannya. Semakin susah semakin berpahala. Insyaallah begitu, ya. Semakin dia berat, maka semakin dia banyak kebaikannya. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita lanjutkan saja sampai halaman berapa, Pak Indra? 121.
Berapa? 121. 121. Silakan kawan-kawan yang ada bukunya dilihat sama-sama ya. 121. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tema hakikat sabar, halaman 121. Adapun akal, sesungguhnya ia dapat memperkuat kesabaran kita. Andai kata seseorang bisa dengan sangat tegas menyatakan, telah jelas bagiku dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat akan hikmah takdir Allah. Tidak akan saya biarkan suatu hal yang jelas dan nyata diganti dengan hal-hal yang belum jelas dan masih berupa prasangka atau zat. Ia juga harus mengatakan, wahai orang yang silau dengan harta melimpah yang ada di tangan orang-orang yang maksiat, ketahuilah bahwa sebenarnya mereka memiliki harta namun tidak memiliki maknanya. Ketika engkau melihat orang-orang yang taat tiada memiliki apa-apa, sesungguhnya mereka telah beroleh hakikat. Ketahuilah pula, semakin banyak dan luas harta ahli maksiat, akan semakin panjang pula lah siksaannya, dan kepapaan orang-orang yang taat justru akan berbuah pahala yang besar. Sesungguhnya masa kedua orang itu akan segera berakhir dan jejak-jejak sejarahnya akan dihapus, perjalanan akan berlalu demikian cepatnya. Oke. Kita pembahasannya tentang kesabaran dalam menerima takdir. Apa judulnya? Hakikat sabar ya. Masih berbicara tentang sabar. Kita mundur sedikit ya. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita singgung tentang sabar itu ada dua macam. Pertama, sabar menerima ujian, mendapatkan musibah. Ya, kesabaran itu disebut sabar. Tapi ada yang kedua, sabar menerima perlakuan yang tidak baik dari manusia. Oke. Sabar dalam hal ini disebut hilm. Ya. Dua-duanya sabar. Artinya ketika mendapatkan ujian dari Allah, sabar. Ketika menerima perlakuan dari orang manusia, perlakuan yang tidak baik, sabar. Ya. Dihina orang, sabar. Ya kan gitu. Disakitin orang, sabar. Ya. Diomongin orang, sabar. Ya kan? Kita ngomong gitu ya, sabar. Tapi dalam bahasa Arabnya sebenarnya itu lebih cocok dengan kata hilm. Hilm ya. Kalau sabar itu sebenarnya sabar menerima ujian, mendapatkan musibah. Tapi sabar mendapati perlakuan tidak baik dari manusia disebut dengan hilm. Orangnya namanya halim. Ya. Maka kalau ada orang namanya halim, itu berarti dia sabar menerima perlakuan tidak baik dari orang. Masih sabar. Tapi kalau sobirin, nah berarti sabar menerima ujian. Bahasa kita ini kan sedikit kosakatanya, miskin, sehingga banyak kosakata bahasa Arab itu yang penerjemahannya sama gitu loh. Padahal kosakata bahasa Arabnya bisa 2-3, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia ya sama, sabar ya, apalagi coba. Ya sabar gitu. Padahal kosakata bahasa Arabnya bisa 2 atau 3. Maka bahasa kita tuh miskin. Dan bahasa-bahasa yang lain ada yang lebih miskin lagi, kosakatanya itu ya berapa ribu kali. Kalau bahasa Arab itu paling kaya, bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Satu kata bisa ratusan sinonim, ya sinonim itu bisa ratusan, bayangkan. Maka bahasa Arab itu mudah bikin syair. Syair itu kan mengikuti qafiyah atau ketukan yang ujungnya nanti diharuskan sama, ya kan, kayak kita pantun ya kan, syair, pantun, sajak gitu ya, ujungnya sama. Ketika menyamakan ujung maka harus punya banyak pilihan ya. Harus punya banyak pilihan. Oh, ini kata sebelumnya ujungnya ka. Nah, maka kalimat yang kedua ya ujungnya harus ka juga kan gitu ya. Nah, kalau kosakatanya nggak ada berarti kan nggak bisa kita bikin.
Tapi bahasa Arab itu bisa pilih. Jadi sehingga banyak bisa dipilih, ya kan? Itu. Oke, intinya itu sabar. Nah, apa yang membuat kita bisa sabar? Apa yang memotivasi kita untuk bisa sabar? Sabar ini kan berarti mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Naluri kita sebagai manusia, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak mau. Kita semuanya nggak mau. Kita mau yang enak-enak. Ya. Naluri manusia nggak ada yang mau mendapatkan sesuatu yang nggak enak. Pasti pengen enak-enak. Tapi kenyataannya banyak hal yang tidak mengenakkan yang harus kita terima. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Maka perlu motivasi, perlu pendorong. Motivasinya ada dua, kata Ibnu Jauzi. Pertama, dari dalil-dalil agama, Quran atau hadis. Oke ya? Quran hadis inilah yang membuat kita ini kan termotivasi. Antum kesini dari rumah masing-masing, gelap-gelap, sebagian jauh sampai ke masjid ini. Kalau nggak ada motivasi, nggak mungkin. Ya kan? Nah, motivasi ini bisa lahir dari Quran atau hadis. Contohnya apa dari Quran? Ya tadi, Quran mengatakan sholat subuh itu disaksikan dua-dua malaikat. Ya kan? Nah, kita terdorong dong. Saya pengen ketika malaikat melapor kepada Allah, dilaporkan si fulan ketika saya tinggalkan, ya Allah, dia lagi duduk-duduk dalam majelis ilmu. Dia selesai sholat subuh berjamaah. Ya kan? Ini motivasi kan? Nah, yang kedua dari hadis Nabi. Ya bisa jadi ya, jadi dari Quran atau hadis. Ini dalil-dalil agama. Apa hadis Nabi? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat wajibnya. Kan seperti itu. Sekecil-kecilnya sholat wajib, dia fadilahnya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Antum sholat sunnah, sholat taraweh 23 rakaat, gak pernah bisa mengalahkan sholat isya yang cuma 4 rakaat. Okay. Antum sholat tahajud dari setelah isya sampai sebelum subuh, gak pernah bisa mengalahkan kebaikan atau fadilah sholat subuh yang cuma 2 rakaat. Ya, jadi sholat wajib sekecil apapun dia jauh lebih banyak fadilahnya, jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajib. Maka sholat wajib atau amalan-amalan wajib itu tidak banyak dalilnya, mohon maaf, tidak banyak dalil motivasinya. Yang biasanya fadilah-fadilah itu amalan-amalan sunnah. Coba kayak gini. Jadi 2 rakaat sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau sholat subuhnya apa fadilahnya? Pernah tidak dengar? Tidak ada kan? Nggak ada, karena nggak perlu dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Iya kan? Nggak perlu dijelasin. Contoh yang lain. Puasa, kemarin kita puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Apa fadilahnya? Keutamaannya apa? Diampuni dosa setahun belakangan. Oke ya? Kemudian sebelumnya kita juga puasa Arafah. Puasa Arafah apa fadilahnya? Diampuni dosa setahun belakang, setahun depan. Oke? Antum puasa Ramadan apa fadilahnya? Ada nggak diampuni dosanya 70 tahun gitu? Atau setahun ke depan, setahun ke belakang? Nggak nemu gitu ya? Dalil puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Tapi nggak ada Pak diampuni setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sementara yang puasa cuma sehari bisa diampuni setahun, bisa diampuni 2 tahun. Kenapa? Karena fadilahnya jauh lebih itu. Kalau puasa Arafah saja sehari diampuni 2 tahun depan dan belakang, apalagi puasa Ramadan, itu nggak usah dijelasin, kayak gitu.
Jadi pasti keutamaannya jauh lebih besar. Yang kedua, yang wajib itu ada fadilah nggak ada fadilah, tetap harus antum kerjain. Walaupun seumpamanya sholat zuhur nggak ada fadilahnya, ya, oh barang siapa yang sholat zuhur dapat ini dapat itu dan lain sebagainya, ya, walaupun nggak ada keterangannya, tetap antum harus sholat zuhur. Tapi kalau ibadah sunnah ini kan harus ada dorongan, karena kalau nggak ada dorongan ya orang juga tidak ada termotivasi untuk melakukan, ya kan begitu ya? Karena ini diberikan pilihan, lakukan silakan, tidak lakukan ya tidak apa-apa, kan? Maka butuh dorongan. Maka fadilah-fadilah amal itu kebanyakan di amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan wajib jarang ada penyebutan tentang keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, karena dia wajib, ada nggak ada tetap harus dikerjain, ya kan gitu ya. Yang kedua, dia jauh lebih baik daripada yang sunnah. Kalau yang sunnah saja kayak gitu, apalagi. Nah, sholat subuh ini qobliyahnya saja segitu, apalagi sholat subuh intinya, oke ya. Nah, ketika kita kesini itu salah satu dorongan kita, motivasi kita. Nah, untuk sabar itu kita juga perlu motivasi. Salah satu motivasinya dari Quran. Wallahu ma'as sabirin. Ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas, ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari hadis Nabi banyak, ya, tentang kesabaran, ya. Nah, ini motivasi. Motivasi yang kedua dari akal sehat kita, gitu ya. Dari akal sehat kita, nggak perlu dalil. Tapi saya ngelihat orang itu yang sabar, gigih dia pasti berhasil, ya kan? Pepatah Arab ini bukan ayat Quran, ini kan bukan hadis. Man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, dia sabar, maka dia akan beruntung. Ini gitu ya. Jadi kenyataan di lapangan, saya mendapati orang-orang yang sabar itu dia berhasil. Dia mendapati sesuatu yang dia inginkan, dia ini dan sebagainya. Ini akan akal sehat kita berpikir. Jadi kalau kita ingin berarti kita harus sabar, ya, tahan banting. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Pepatah Arab juga ini. Bukan Quran hadis ya. Jadi sabar itu bisa membantu menyelesaikan setengah dari amalan. Ya. Jadi, nah itu kan. Jadi akal sehat kita mendapati banyak orang sabar berhasil. Nah, akal sehat kita juga mendapati kadang-kadang sesuatu itu yang kita rasakan tidak baik, dia memberi efek yang baik. Sabar ini kan tidak baik bagi kita kan, tidak enak maksudnya. Ya. Banyak hal itu yang nggak enak, dampaknya bagus. Contohnya apa? Berobat, ya kan? Antum kenapa mau disuruh minum pil yang pahit itu? Kalau suruh minum jus kan enak, ya kan? Tapi antum mau tuh disuruh minum pil karena tahu dengan minum pil ada kebaikan, kita bisa sembuh, ya, kita bisa sehat, ya kan? Kenapa antum mau disayat-sayat? Mohon maaf ya, dioperasi itu kan disayat-sayat, ya, disuntik. Kenapa mau? Karena tahu walaupun sakit ini, tapi ujungnya sabar itu kan sakit. Kita menahan sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi kita tahu ujungnya nanti baik, ujungnya nanti enak. Dari kenyataan di lapangan, pengalaman yang kita lihat, banyak hal yang menyakitkan berujung kebaikan. Maka ini yang membuat kita termotivasi. Tidak apa-apa, selama ini juga saya minum obat tidak enak juga, ya. Saya suntik nggak enak juga, ya. Bahkan operasi tidak enak juga, dipijit tidak enak juga. Tetapi ya karena bisa memberikan kesembuhan, saya tahan, saya rela menjalani. Nah, begitu juga sabar, walaupun sabar tidak enak, ya, harus tadi menahan sesuatu yang menyakitkan, tapi saya yakin ujungnya nanti baik, ujungnya nanti ya enak, gitu ya. Nah, itu motivasi dari kesabaran. Nah, pertama tadi dari dalil-dalil agama, Quran maupun hadis. Yang kedua dari akal sehat, ya. Jadi akal sehat kita menunjukkan bahwasanya tadi banyak hal yang tidak mengenakkan itu berujung pada kebaikan. Tetapi kenyataannya, nah gini, kadang-kadang kenyataan juga kita melihat ada orang itu taat, dia melarat, ya kan?
Ada orang itu ahli maksiat tapi dia senang-senang aja hidupnya, kan gitu ya. Jadi dia ini ahli maksiat tapi kok hidupnya lempeng-lempeng aja, karir naik terus, duit banyak, ya kan, hidupnya tenang, ya. Sementara kita yang beriman, ya kan, yang taat beribadah malah banyak masalah. Ini jadi ngapain saya beragama, kan kadang-kadang kita berpikir begitu, ngapain beragama kalau jadinya kayak gini. Nah ini juga perlu kita waspadai, setan masuk dari sini, ya. Setan meniup-niupkan bisikan-bisikannya kayak gini, sehingga banyak orang yang beragama itu tidak kuat. Karena apa? Karena tadi semakin dia taat semakin banyak masalah, ya. Sementara melihat orang yang nggak taat kok kayaknya hidupnya enak-enak aja. Nah maka di sini tadi disebutkan, wahai orang yang silau dengan harta melimpah yang ada di tangan orang-orang maksiat, ketahuilah bahwa sebenarnya mereka memiliki harta namun tidak memiliki maknanya. Ketika kamu melihat orang-orang yang taat tidak memiliki apa-apa, sesungguhnya mereka telah beroleh hakikat. Ya kan gitu ya. Jadi itu zahirnya saja memang. Tapi kenyataannya, ketika kita mendapatkan ketaatan, itulah sebenarnya harta terbesar. Maka harta terbesar kita adalah iman dan Islam. Sebagai harta yang terbesar, harta yang termahal, jangan pernah digadaikan dengan apapun. Semahal apapun itu. Allah selalu mengatakan orang-orang yang menukar akhirat dengan dunianya itu seperti apa? Yashtaruna tsamanan qalila. Mereka menjual barang yang mahal dengan harga yang murah. Kita punya barang mahal, ya, mobil antik atau mobil mewah, ya, ditukar dengan sandal jepit, mau dah? Tidak mau lah, sandal swallow, ya. Tidak mau, ya nggak mau. Tapi banyak orang yang kenyataannya melakukan itu. Apa? Ya tadi menukar akhirat dengan dunia. Ya memang hakikat kita tidak tahu. Ya sehingga zahirnya seakan-akan aja orang, mohon maaf, demi mendapatkan pekerjaan lepas jilbab, buka aurat, ya kan begitu, ya kan? Terutama anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita. Ya sekarang ya susah mungkin cari pekerjaan. Atau ada pekerjaan tapi harus buka jilbab. Nah, ada apa-apalah, yang penting bisa makan, ya kan? Ya, itu menjual sesuatu yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang murah, ya kan? Agama. Ada yang hanya dengan Indomie, ya, agamanya dijual, ya kan? Ya, sebagian kita juga mungkin seperti itu, ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jelaslah bahwa seorang mukmin adalah seperti pekerja. Masa-masa penetapan kewajiban syariat atau taklif adalah laksana siang yang terang. Janganlah orang yang bekerja di tanah kotor sekali-kali memakai pakaian yang bersih. Ia harus bersabar saat bekerja. Setelah selesai bekerja, hendaknya ia bersuci dan mengenakan pakaian yang paling bersih. Barang siapa yang berleha-leha pada saatnya kerja, ia akan menyesal saat pembagian gaji dan akan dihukum akibat lalai melakukan tugas-tugasnya. Cara ini akan menambah kuatnya kesabaran. Saya akan mengatakan beberapa hal. Bagaimana Anda melihat tatkala dia menginginkan seseorang mati syahid? Kenapa Allah tidak menciptakan banyak manusia yang mengangkat tangannya untuk membunuh orang-orang yang mukmin? Apakah sah selain pemimpin kafir yang dapat membunuh Yahya bin Zakaria? Oke, tadi ya. Jadi dalil Quran hadis memotivasi kita untuk sabar. Akal sehat kita dengan melihat kenyataan di lapangan, pengalaman yang kita alami bisa juga menjadi motivasi kita untuk bersabar. Tapi sebagian kenyataan yang kita lihat, ya, atau tadi pengalaman yang kita alami, banyak orang yang ahli ibadah justru semakin susah, orang yang ahli maksiat dia semakin semakin enak hidupnya, gitu ya. Nah, di sini ya, kita perlu waspadai, ya kan? Karena sejatinya itu zahirnya, dalamannya tidak. Contoh begini, orang itu semakin dia
panjang umurnya kemungkinan dua, semakin baik atau semakin buruk. Orang panjang umurnya tapi dia banyak maksiatnya, berarti semakin buruk, karena nanti hitungannya semakin berat, ya kan begitu. Tapi kalau semakin panjang usianya, semakin banyak amalannya, maka semakin baik. Sekarang antum mohon maaf disuruh milih, banyak panjang umurnya banyak maksiat atau pendek umur tapi banyak ibadah. Pendek umur. Disuruh milih, umur pendek banyak ibadah, umur panjang banyak maksiat. Kenapa? Karena tadi Nah jelas. ya, panjang tapi dia banyak keburukannya, nanti hitungannya berat. Ini orang dikasih harta banyak kan ahli maksiat. Semakin banyak dia dikasih harta, sebenarnya itu semakin berat nanti ujungnya. Mungkin saya analogikan sedikit, wallahu alam, ini bener apa enggak ya? Karena saya nggak mengalami. Orang yang punya kartu kredit umpamanya, semakin dikit itu kan nggak ngerasa Pak, ketika ngambil barang, twing twing twing, ya kan? Wah, dia limitnya besar nih kartu kredit semuanya kan? Wah, setiap bulan ambil aja. Ujungnya nanti, atau orang yang ya dia nggak pakai kredit, itulah yang dia punya, itu yang dia beli, ya kan gitu ya. Jadi punya uang 100.000, ya sudahlah belinya barang 100.000, ya kan. Kemudian punya ini ya beli, jadi dia ngerem kenikmatan yang dia dapatkan ya tidak banyak, ya kan. Tapi ujung akhir bulan dia tenang, tidak ada tagihan kan. Tapi ini kan ada nih, ya wah apa aja diambil, tak ujungnya tagihan bulanannya, waduh ternyata puluhan juta gitu ya. Akhirnya pusing dia bagaimana melunasi. Sementara yang tadi orang yang ngerem tadi ya, dia nggak punya kredit, pokoknya itu yang punya dia punya uang, itulah yang dia belanjakan. Akhir bulannya tenang, dia tidak ada dikejar-kejar. Tapi dengan kartu kreditnya dia kan pas dia ngambil barang itu kan ya nggak ngerasa, enak aja kan, ngambil barang apa ya diskon malahan, ya kan. Akhirnya termotivasi dia untuk ngambil banyak barang. Akhir bulan pusing dia, ini tagihannya. Sementara orang yang tadi santai aja. Nah begitu juga ketika kita ahli ibadah, kok kayaknya kenikmatan kita sedikit, ya banyak masalah dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, ujungnya nanti kita tidak ada masalahnya sudah kita jalani di sini. Sementara orang yang ahli maksiat kayaknya kok kenikmatannya ya bertumpuk-tumpuk gitu, itu nanti hitungannya belakangan. Jadi hitungannya belakangan. Ini akal sehat kita harus kita jadikan untuk berpikir seperti itu, sehingga apa, tetap menjadi motivasi untuk ya, bersabar. Ya sabar nggak apa-apa, yang kita punya itulah yang kita belanjakan, ya nggak usah ini itu dan lain sebagainya, ya kan. Banyak orang sekarang mohon maaf terjerat pinjaman online itu kan karena gampang, ya kan. Jadi semakin mudah orang pinjam. Mohon maaf kalau di bank itu kan banyak mungkin persyaratannya, ya kan, harus ini harus itu, sehingga orang mau minjem ya kadang-kadang nggak usah lah, susah administrasinya. Sekarang online bahkan bisa pakai KTP orang, ya kan. Akhirnya tapi ujung-ujungnya pas nanti harus bayar tidak punya. Ada yang stres. Ada kemarin saya dapat cerita orang Bangkalah, ya, artinya sekitaran kita, itu hampir bunuh diri ke kebun. Jadi dia kebun berapa hari tidak pulang-pulang, ya kan, hampir bunuh diri. Setelah diusut-usut punya pinjaman online 50-an juta, nggak kerasa, ya digini, hampir kan. Tapi kalau kita ya membelanjakan apa yang kita miliki kan tidak punya. Jadi ujungnya memang ketika kita sabar, ujungnya insya Allah nanti tenang. Sementara kalau tadi ya kita silau dengan orang-orang yang punya harta tapi ahli maksiat, nah itu sebenarnya ujungnya nanti hitungan dia berat. Ya. Kemudian selanjutnya tadi yang barusan dibaca itu, barang siapa yang berleha-leha. Nah kita ini seperti pekerja. Kayaknya sudah dibaca ya kemarin. Enggak apa-apa lah ya. Kayaknya minggu lalu udah. Jadi kita itu seperti bekerja. Ketika kita bekerja ya memang harus kita selesaikan sampai akhir, kemudian baru kita ambil imbalannya atau gajinya. Nah,
Kadang orang itu nggak kuat, belum sampai sehari dia bekerja atau belum sampai habis dia kontraknya, maka malah nggak dapat apa-apa. Gitu. Ada sebagian yang mungkin baik dikasih setengah atau dikasih berdasarkan pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Tapi ada sebagiannya, kamu kan tidak bekerja penuh, ya sudah, akhirnya nggak digaji. Nah, kita bersabar ini seperti pekerja, ada batasnya. Ada Allah ngasih nanti sampai kapan baru dikasih gaji imbalan. Nah, kita sebagai pekerja kalau nggak sabar, ya sudah, akhirnya nggak dapat apa-apa. Baru di tengah jalan, ya, kemudian ya kayaknya nggak enak jadi orang taat, malah banyak masalah. Akhirnya ya berpaling, kemudian ya selesai, malah nggak dapat apa-apa. Jadi seperti orang bekerja, dia harus sabar sampai menunggu kapan waktunya gajian. Gitu. Kalau nggak nunggu sampai waktunya gajian, ya dia nggak akan mendapatkan imbalan dari apa yang dia kerjakan. Oke, kita lanjut. Jika ini semua bisa dipahami sebaik-baiknya, maka akan sirnalah kabut keraguan. Anda pun akan melihat semua itu adalah karena sang penyebab dan bukan semata-mata karena sebab. Semuanya terjadi karena dialah yang menentukan. Dengan demikian, Anda akan sabar atas cobaan-cobaannya dan taat terhadap apa yang dia kehendaki. Dari sabar itulah akan muncul sikap ridho. Ketika dikatakan kepada orang-orang yang sabar menghadapi cobaan, mohonkanlah kesehatan pada Allah. Ia menjawab, yang paling aku sukai pastilah juga yang paling Allah sukai. Andai keridoanmu ada dalam keterjagaanku di malam hari, maka keselamatan Allah untukku ada dalam tampukku. Oke. Nah, jika itu semua bisa dipahami sebaik-baiknya, maka akan sirnalah keraguan. Ya kan? Kita jadi tadi ya tidak lagi ragu dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Karena tadi kan ini bisikan setan bisa masuk dari seperti itu. Ya, keadaannya kok semakin taat semakin banyak masalah. Kita semakin dekat dengan Allah, kok masalah bertubi-tubi dan lain sebagainya ya. Nah, maka kita perlu melihat yang seperti ini tadi. Ketika itu sudah kita pahami, maka kita nggak ragu lagi, yakin bahwa semua yang Allah tetapkan baik. Karena sayangnya Allah kepada kita, maka kadang-kadang Allah itu memberikan ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seseorang hamba, diuji dia. Saya contohnya lah, saya secara pribadi sebagai dosen atau guru. Kalau murid itu atau mahasiswa itu dia rajin, kita uji untuk kita kasih nilai. Tapi kalau udah berapa kali tidak masuk, ini udahlah, tidak usah ikut ujian. Dia kan gitu ya. Wah enak Pak, saya tidak ikut ujian. Ya terserah, kamu kan tidak lulus. Ya kan gitu ya. Jadi ketika dia rajin, justru harus ikut ujian. Makanya kan ada peraturan kalau di perguruan tinggi gitu ya. 4 kali pertemuan tidak hadir, maka tidak boleh ikut ujian. Ya kan begitu ya. Jadi kalau udah orang malas kuliah, tidak pernah datang, udahlah, tidak usah ikut ujian dah. Ya kan? Nah, kalau orang bodoh kan, wah seneng Pak ikut ujian, dia nggak lulus kan. Justru kalau kita sayang kepada mahasiswa itu kita uji, ya kan? Kita kasih ujian, kamu ikut ujian ya, jadi nanti ada nilai. Nah, Allah ketika mencintai seorang hamba diuji. Kalau nggak diuji, itu justru malah menunjukkan Allah nggak peduli, Pak. Ya, jadi jangan senang kalau kita nggak diuji. Itu justru Allah nggak peduli, acuh lah, biarlah, ya kan gitu ya. Terserah mau ngapain, ujungnya balik biar, tidak dipedulikan. Sama kalau kita cinta kepada anak-anak kita kasih dia beban, kita suruh dia sekolah, ya kan? Kita suruh dia ke TPA, kita suruh belajar ngaji, kita suruh ngapal, kita suruh les, ya kan? Itu kan beban. Kalau orang tidak peduli lagi sama anaknya, udahlah, biarlah main-main game, ya kan? Dia nonton TV, ya, buka YouTube terserah. Ya. Itu bukan sayang itu justru orang tidak peduli dengan anaknya. Orang ketika peduli dengan anaknya justru dikasih beban, ya, dikasih ujian, dikasih cobaan. Ketika kita dikasih cobaan, itu salah satu bukti Allah cinta kepada kita. Jangan malah tidak mau. Kalau tidak mau diuji, itu justru menunjukkan Allah tidak peduli. Kalau Allah nggak peduli, ya sudah. Urusan kita kacau itu, kalang kabut ya.
Rasulullah mengatakan apa? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan limpahkan urusanku kepadaku. Ya. Kalau Allah nggak peduli kepada kita, urusan kita dilimpahkan kepada kita semuanya, nggak akan mampu. Tapi kalau Allah sayang kepada seorang hamba, urusannya Allah yang mengambil alih. Kalau Allah yang mengambil alih, seberat apapun masalah kita, selesai. Ya, sesusah apapun yang kita hadapi, selesai. Ya, karena Allah yang megang. Maka ada kata-kata motivasi itu kan, yang mungkin diantara antum sering dengar ya. Jangan katakan masalahku besar, katakan Allah lebih besar, kan begitu. Karena sebesar apapun masalah, kalau Allah yang memegang, nggak akan kerasa berat, ya kecil gitu. Tapi sekecil apapun masalah itu, kalau Allah nggak peduli dengan kita, akan berat. Mungkin pernah saya contohkan, seperti membalikkan telapak tangan. Semudah membalikkan telapak tangan, semudah mengedipkan mata. Mudah nggak membalikkan tangan? Mudah kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, naudzubillah sebenarnya orang kena stroke, susah apa enggak membalikkan telapak tangan? Susah, kata siapa? Membalikkan tangan yang dianggap mudah itu susah kalau Allah nggak menghendaki. Kalau Allah nggak mau menolong seorang hamba, mengedipkan mata gampang. Tapi itu karena Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, ada orang yang sakit matanya nggak bisa menutup, ada. Saya pernah punya murid, ya, jadi mata sebelahnya itu nggak bisa ngedip, betul-betul melek terus. Jadi dia harus pakai kacamata hitam, ya, karena pedih. Ya, itu kan kalau Allah nggak berkehendak. Jadi apapun masalah, sebesar apapun, kalau Allah berkehendak, insya Allah ringan. Tapi jangan meremehkan. Sekecil apapun masalah, kalau Allah nggak berkehendak, akan berat. Nggak akan pernah bisa kita kerjakan, ya. Jadi ketika Allah menguji kita, itu sebenarnya adalah bukti bahwasanya Allah sayang kepada kita. Kalau kita nggak diuji, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan Allah nggak peduli dengan kita, ya kan? Nggak pernah ditegur. Nah, Allah kadang-kadang negurnya itu pakai apa? Pakai cobaan, pakai ujian, ya. Kadang-kadang dipukul sebentar gitu ya, supaya kita noleh. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya, sambil nunggu waktu syuruk. Ya. Kekayaan terbesar. Kekayaan yang terbesar. Tatkala saya merampungkan penulisan paragraf yang terdahulu, terdengar satu bisikan dari dalam batin ini. Biarkanlah aku, janganlah engkau terus berbicara tentang sabar menghadapi takdir. Telah cukup bagiku contoh-contoh yang engkau terangkan. Kini terangkanlah kepadaku tentang ridho, karena ada sesuatu yang merdu di balik kata itu dan terasa tenang rohku mendengarnya. Saya lalu menjawab, duhai hatiku yang berbisik, dengarkanlah jawabanku dan pahamilah kebenaran. Ridho merupakan salah satu hasil makrifat atau pengenalanmu akan dirinya. Jika engkau mengenalnya, niscaya engkau akan ridho dengan kodoknya. Walaupun demikian, pada beberapa hal qada Allah bisa saja terasa pahit oleh mereka yang telah sampai pada derajat ridho. Ya. Ini bukunya judulnya Saidul Khatir. Ya. Sudah berapa kali kita singgung ya. Saidul Khatir itu artinya memburu lintasan pikiran. Jadi memang dalam menulis buku ini, Ibnul Jauzi itu merenung. Ya. Jadi dia merenung, ya. Kontemplasi seperti itu. Hasil dari renungan itulah beliau tulis. Nah, dalam perenungan itu seakan-akan beliau berdialog dengan dirinya, kan begitu ya? Maka beliau menyampaikan di sini. Setelah selesai saya membahas tentang kesabaran itu, seakan-akan ada yang berbisik, artinya ya batin saya, pikiran saya, suara hati saya itu berbicara. Biarkanlah aku, jangan engkau terus berbicara tentang sabar. Udahlah cukup. Ya, jangan banyak lagi berbicara tentang sabar. Sudah saatnya berpindah dari berbicara tentang sabar kepada berbicara tentang ridho. Sabar itu tadi ya sabar menerima ujian atau cobaan. Tetapi kalau sabar itu masih ada rasa berat. Kalau ridho itu dia nggak ngerasa berat lagi. Artinya seumpamanya nih ya, orang diuji kehilangan barang
yang dia sukai. Kehilangan motor semuanya kan. Sabar saya, ya kan. Tapi masih ada perasaan berat, gitu ya. Itu sabar. Jadi dia memang tidak mengeluh, tidak mengadu kepada Allah, ya kan, tidak menyalahkan takdir. Tapi perasaan di hati itu masih ada yang berat, gitu ya. Tapi kalau ridho, itu nggak kerasa, udahlah selesai. Ya, itu punya Allah, Allah ngambil silahkan. Nah, maka sering para ulama mencontohkan seperti tukang parkir. Ya. Ketika motor diambil, dia nggak ngerasa, ya kan, biarlah motor diambil. Punya orang kan, nah gitu ya. Tapi kalau dia ngerasa berat tuh kok motor diambil, ya kan, ngerasa kepemilikannya masih ada. Jadi sabar itu dia menerima itu, tapi masih ada perasaan berat. Hati itu masih ada yang ganjel gitu ya. Tapi kalau ridho sudah, apapun yang Allah takdirkan, dah selesai. Ya. Nggak ada rasa sama sekali di hati itu ada ganjalan. Karena apa? Karena semua merasa milik Allah. Ya, bukan punya kita. Karena bukan punya kita, ngapain kita? Tadi ya, tukang parkir ada orang ngambil motor, ya biar saja, bukan punyaku. Kalau motor dia yang diambil, marah dong, ya kan? Nah, begitu juga ketika kita menerima takdir ini, ada tingkatan sabar. Sabar ini sudah bagus, ya, karena dia tidak menyalahkan takdir Allah, tidak mengumpat Allah, tidak ini. Tetapi masih ada rasa mengganjal, masih ada perasaan berat. Tapi kalau ridho sudah, ya lapang. Jadi seakan-akan itu sama dia antara dapat ujian dengan tidak dapat ujian, keadaannya seperti itu. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang ridho itu ketika menerima ujian dia tersenyum. Kalau orang sabar menerima ujian dia masih menangis, dia sabar tapi lagi nangis. Ya. Tapi kalau dia menerima ujian terus dia mampu tersenyum, itulah tingkatan ridho. Yang lebih berat lagi. Makanya dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau orang sudah ridho, hati tenang. Wahai hati atau jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Disebutkan di situ sifatnya adalah radiyatan, orang yang ridho. Karena tadi nggak ada perasaan, maka ada orang, ya adalah 1-2 orang ya yang kita temukan. Orang itu dapat musibah, dapat ya kayak nggak ada apa-apa. Kayak santai aja, tenang aja, biasa saja, masih tetap tersenyum gitu ya. Nah, ini tingkatan apa? Tingkatan ridho, sehingga hatinya tenang, tidak bergejolak, tidak ya. Karena ada sebagian orang yang ketika menerima ujian akhirnya tadi dia berbalik ya. Dia kemudian menyalahkan Allah ya, mengumpat takdir ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Jadi beliau mengatakan begitu. Udah cukup berbicara tentang sabar. Yuk kita pindah berbicara tentang ridho, tingkatan lebih tinggi daripada sabar. Nah, ridho ini didapatkan dari apa? Pertama, dari pengetahuan atau bahasa Arabnya ma'rifat, pengetahuan terhadap Allah, ma'rifatullah. Orang kalau tahu tentang sifat Allah, maka tidak akan pernah protes kepada Allah. Karena tahu Allah Maha bijaksana. Orang yang bijaksana itu setiap tindak tanduknya, setiap kebijakannya pasti baik, walaupun secara zahir tidak baik. Tadi Pak, orang tua itu kalau yakin kepada ayahnya, tahu ayahnya itu tidak mungkin menjerumuskan dia, maka apapun yang diputuskan oleh ayahnya, dia pasti baik. Dia yakin itu, walaupun kenyataan kayaknya nggak baik, tapi saya yakin karena bapak saya sayang, cinta kepada saya, insya Allah ini yang baik yang dia inginkan. Maka perempuan itu menikah itu harus dengan wali. Kenapa? Karena bisa jadi pilihan seorang perempuan itu tidak baik untuk dirinya. Yang lebih tahu adalah bapaknya. Bapak yang baik tidak akan mau menjerumuskan anaknya. Sehingga pasti dia memilih yang terbaik untuk anaknya. Kalau bapak milih untuk kebaikan dirinya, ya berarti dia nggak baik, ya kan? Cari yang kaya biar dia enggak. Tapi pasti bapak nyari yang baik untuk anaknya. Maka dalam Islam tadi ya, perempuan itu apalagi gadis, dia harus menikah atas izin walinya. Karena wali atau orang tua yang baik pasti akan memilihkan sesuatu yang baik untuk anaknya. Walaupun kadang-kadang mungkin bagi anaknya berat dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwasanya Allah Maha bijaksana, semua yang keluar dari Allah pasti kebaikan. Walaupun kadang kita rasakan tidak enak. Ya, kalau kita tahu seperti itu,
nggak akan ada lagi. Ya tadi ya, menyalahkan Allah, mengumpat takdir dan lain sebagainya. Ini yang mungkin bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.